dekat Bondowoso, dekat Malang. Kemudian di Jember itu ada kecamatan paling selatan namanya Ambulu. Saya dari Ambulu, di gunung. Bapak saya nggak sekolah, buta huruf. Jadi saya itu orang pertama di keluarga besar saya yang kuliah. Bapak saya tidak bisa, bapak saya itu buta huruf, tidak bisa baca tulis sama sekali. Mungkin saya share dulu Mas ya video di Instagram saya. Jadi kemarin saya sempat bikin video memotivasi adik-adik yang gagal SBMPTN. Saya nggak tahu di sini mudah-mudahan di sini mungkin ada anak SMA, ada anak yang kuliahan. Jadi saya beberapa bulan lalu pas ketika pengumuman SBMPTN saya bikin video lumayan yang nonton banyak, sempat viral. Saya akan coba play ya Mas Rizam ya, boleh ya? Ya, silakan Mas Imam, silakan. Instagram, bentar. Saya share with computer sound. Ini Instagram saya. Saya akan share video. Ini saya posting banyak hal di sini. Saya akan video cerita saya yang video saya kemarin yang ketika saya buat untuk memotivasi adik-adik SMA. Mana ya? Bentar. Ini. 다시 불러볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 다시 불러볼까요? 하나, 둘. Sudah ya. Saya sudah memfollow back banyak orang, silakan. Saya udah saya follow back ya yang follow saya. Jadi itu saya. Adik-adik. Jadi saya bayangin kalau saya nganggap bahwa oh saya anak desa tidak bisa meraih cita-cita, saya nggak tahu nggak jadi apa sekarang kan. Baik, sebelum ke sana kita akan membahas satu persatu apa sih yang harus kita miliki supaya kita meraih apa yang kita cita-citakan. Kita bahas satu persatu ya. Oke adik-adik. Yang pertama, mindset-nya harus dibenerin dulu adik-adik. Mindset yang benar tuh bagaimana? Mindset yang benar yang harus kita miliki itu namanya growth mindset. Mungkin udah sering dengar ini ya, di Google banyak banget. Apa itu growth mindset? Ini. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan tentang fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Orang atau anak atau mahasiswa yang anggap bahwa kepintaran itu adalah bawaan lahir, bawaan orok, nggak bisa diubah lagi, gitu loh. Ya, itu namanya fixed mindset. Apa akibatnya? Akibatnya karena dia menganggap bahwa kepintaran itu adalah bawaan, dia menganggap bahwa saya hanya bisa di satu hal saja. Kemudian anak yang menganggap bahwa kepintaran itu hanya dimiliki bawaan lahir atau menganggap oh gue bego nih karena keluarga gue bego, karena gen gue bego, karena keluarga gue nggak ada yang sekolah, karena aku kurang gizi atau apalah ya pokoknya gitu, otak nggak berkembang gitu kan, gennya gen jelek gitu kan, aku bukan keturunan profesor. Itu orang yang anggap itu namanya fixed mindset. Apa akibatnya? Dia tidak suka tantangan, kemudian juga tidak suka untuk bekerja keras dan tidak suka untuk melakukan hal yang ia tidak ketahui.
Tapi beda dengan growth mindset, adik-adik. Apa itu growth mindset? Bahwa kepintaran, kemampuan, kecakapan, itu bisa kita latih dengan bekerja keras. Apa akibatnya? Kalau dia anak-anak punya growth mindset ini, bahwa dia akan percaya bahwa saya bisa mendapatkan apa yang saya impikan kalau saya berjuang. Saya bisa bagus dalam banyak hal yang saya inginkan. Saya suka tantangan, kemudian saya juga menerima kritikan, masukan, gitu kan. Dan saya suka melakukan hal-hal baru yang saya tidak ketahui. Jadi ini harus betul dulu, adik-adik. Bayangin tadi Mas Imam, bapaknya nggak sekolah, nggak ada yang sekolah, anak desa gitu kan. Makannya cuma nasi sama micin dulu. Masih ingat betul, saya tuh makannya nasi sama jelantah sama micin masih kecil. Jadi tahu jelantah ya? Itu kalau habis goreng minyak asin, itu orang tua biasanya kan ada aromanya tuh. Makan sama itu, misalnya nasi putih. Bayangkan kalau aku punya mental fix mindset. Oh, aku anak desa, bahwa aku, bapak ibuku tidak sekolah, pasti aku nggak bisa nih. Nggak boleh seperti itu. Nanti kita akan buktikan orang-orang yang growth mindset. Kita buktikan nanti. Ya. Jadi adik harus punya keyakinan dulu bahwa kita harus punya mindset growth mindset. Ya. Paham ya? Bahwa kepintaran, nilai bagus, kesuksesan, itu dapat diraih dengan berjuang. Kepintaran itu bisa didapatkan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh. Paham ya? Jadi nggak ada istilahnya anak bego. Yang ada anak yang malas belajar. Oke? Inilah. Kita jadi harus punya namanya growth mindset. Kalau sudah ada punya mental growth mindset, ya udah. Berarti setiap orang berpeluang yang sama untuk maju. Kalau mau berjuang. Ya. Ada bisa cari di Google nih. Google. Fixed mindset dan growth mindset. Ada. Oke. Setelah itu, nanti Mas Rizaf, presentasi saya tidak akan panjang lebar, jadi nanti bisa langsung tanya jawab aja ya. Setelah kita punya growth mindset, udah bener nih mindsetnya. Saatnya apa yang dilakukan berikutnya, adik-adik? Adalah mampu merencanakan. Adik-adik tahu mau kemana, dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu. Oh, misalkan aku ingin jadi mapres. Oh, aku ingin kuliah di Universitas X. Aku ingin kuliah ke luar negeri. Ingin kuliah ke Harvard, ingin kuliah ke Australia. Setelah itu direncanakan. Gitu. Paham ya? Contohnya ini sekarang. Pertama, kisah pertama ini ya. Kisah pertama. Kita tadi membahas, kita akan melihat contoh-contoh orangnya. Kisah pertama ini, adik-adik. Saya Mas Imam itu sejak tahun 2003, ketika kuliah di Bandung, itu pulang kampung. Mencari anak-anak, siapa sih yang kira-kira punya keinginan tinggi, nanti saya akan bantu. Saya akan arahkan. Karena dulu tuh banyak sekali anak yang takut biaya, takut ini, minder, bayangin ya. Berarti kalau masih minder dan merasa bego, dia masih punya fixed mindset. Oke? Dan itu harus dibenarkan. Itu anak-anak desa di kampungku banyak sekali seperti itu, adik-adik. Makanya tugasku pulang ke kampung mencerahkan mereka. Ini adalah kisah anak desa tahun 2009 masih SMA. Ketika saya pulang ke kampung, seperti biasa aku nyuruh mereka, kamu ingin jadi apa? Apa planmu? Apa impianmu? Yang aku gitu itu semua anak-adik. Ada yang anaknya tukang beca, ada anaknya TKI, ada anaknya melijo. Melijo itu pedagang sayur. Ini. Anak ini segini. Mas Imam, anak ini pas SMA, ibunya pedagang sayur, umurnya sekitar 60, sebulan dapat 500.000, kalau nggak salah penghasilannya zaman dulu ya. Bapaknya pegawai buruh bangunan musiman, penghasilannya 200.000. Dia juga kalau malam hari itu bangun jam 2, bikin cilok. Ciloknya dijual, dititipin di Kopsis di sekolah. Sehingga dia dapat uang tambahan, dan juga karena dia bantu Kopsis, kerja di Kopsis, kalau ada buku LKS itu gratis. Jadi dari keluarga yang tidak mampu. Tapi dia tidak punya fixed mindset. Kakaknya cuma lulus STM. Dia tidak menganggap bahwa, ibuku cuma pedagang sayur, bapakku kuli bangunan, tidak sekolah, pasti aku tidak mampu sekolah.
pasti aku bego. Nggak seperti itu. Dia tidak punya growth mindset, tidak punya fixed mindset. Si adik ini. Kemudian si adik ini nulis kayak gini. Dia punya plan setelah punya growth mindset, dia punya plan. Mas, saya tahun 2011 saya ingin masuk ITB. Tahun 2015 saya ingin lulus ITB dengan predikat cum laude. Tahun 2016 saya ingin ke Belanda. Itulah target dia selama 10 tahun. Kira-kira apa yang terjadi? Adik-adik? Ada yang tahu? Gimana ini adik ini? Dia masuk ITB tahun 2011. Dia lulus ITB tahun 2015. Dia ke Belanda dan sudah lulus. Sekarang jadi dosen di Jember dan dia juga kerja di NGO. Namanya No. Ada Instagramnya. Oke? Jelas ya? Tadi Mas Imam juga sudah tunjukkan di video, saya pernah gagal, bapak saya tidak buta huruf, tapi saya tidak punya fixed mindset. Gitu ya. Berikutnya. Kisah kedua. Ini ada anak galau, lulus SMA, gagal keterima di mana-mana. Oke? Kemudian waktu saya di Finlandia waktu itu. Saya di Finlandia waktu itu kan. Anak ini DM-nya di Facebook. Dia tidak punya fixed mindset. Dimanapun dia kuliah, kalau dia percaya dimanapun dia kuliah, dia bisa berhasil kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh. Lihat tuh dia. Baru lulus SMA, dia nulis kayak gitu. Mas, saya ingin nanti aktif di BEM. Saya ingin ikut PIMNAS. Saya ingin dikirim ke Jepang. Saya ingin ke luar negeri nanti ketika kuliah. Ya, dia percaya bahwa dimanapun kuliahnya pasti bisa berhasil gitu loh. Apa yang terjadi dengan anak ini ketika kuliah? Ini yang terjadi dengan ini ketika kuliah. Anak ini namanya adalah Rizaf, moderator. Moderator ini ya, yang ini moderator acara ini. Dia dulu galau gitu kan. Ini tapi dia tidak punya fixed mindset. Nggak tahu siapa yang mencuci otaknya. Waktu itu dia dulu belum ketemu saya, cuman tahu saya lewat mulut ke mulut ya Rizaf ya. Oh, itu ada Mas Imam suka motivasi gitu kan. Terus dia DM curhat. Tapi ternyata Rizal saya amati dia sudah punya growth mindset dan dia juga capable to plan. Ini dia udah planning. Namanya Rizaf, moderator. Oke. Materi Mas Imam singkat aja malam ini, tidak usah banyak-banyak. Jadi intinya adik-adik, mindset kita harus betul dulu. Kita harus punya growth mindset dan juga capable to plan. Paham ya? Ini nih. Rizaf ya. Nanti kamu bisa tanya ke aku, tanya ke Rizaf. Langsung kalian bisa nodong. Dan mudah-mudahan acara ini nggak hanya berhenti di sini, Zaf. Kita benar-benar harus meng-coach adik-adik ini sampai jadi sukses. Nggak tahu kita bantu apa, nanti ingin tanya bikin motivation letter, kita bantu semua adik-adik yang di sini. Oke? Siap. Kita juga ada programnya juga, Mas. Oke. Nah, ini capable to plan tadi kan, ini kan, salah satu yang kedua tadi kan adalah contohnya nih. Ini contoh plan-nya nih. Contoh rencana. Misalkan sekarang ini adik-adik masih S2, masih S1, dan yang S2, adik-adik harus punya rencana. Misalkan nih, oh Mas, saya ingin sekolah ke luar negeri S2. Ya udah, disiapkan dari sekarang. Apa contoh konkretnya? Selama S1 sungguh-sungguh, rajin nulis, ikut lomba-lomba, bikin karya ilmiah. Kalau bisa nanti tugas akhirnya dipublish di jurnal. Minta dosennya, Pak, bagaimana kalau tulisan ini kita publish di jurnal? Karena tesis-tesis kita tuh insya Allah bisa dipublish. Walaupun itu hanya sekedar literatur review, itu bisa dipublish. Di jurnal internasional atau nasional. Kalau nasional, cari yang bahasa Inggris. Kenapa? Nanti misalkan kalau ada adik mau sekolah ke luar negeri, si supervisornya bisa membaca. Dan tentu saja kalau misalkan keluar negeri sekolah nggak pakai bahasa Jawa, kan kalau sekolah kan nggak pakai bahasa Jawa kan? Berarti harus latihan TOEFL dan IELTS juga harus
ini TOEFL dan IELTS. Kok ada coret biru ya? Dari mana nih? Oke. Oke, itu saja Rizaf dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Imam atas materinya yang keren banget ini ya. Tadi ada saya juga ternyata. Oke, Jadi kaget sekarang saya. kita jawab aja, nggak usah lama-lama. Iya. Yang penting kita sekarang sharing aja, kita mendengarkan adik-adik maunya apa, oke? Karena Ya. kita nggak tahu apa yang ingin adik-adik pada malam hari ini ikut acara ini kan? Oke. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan di room chat gitu ya, sesuai format yang udah disampaikan oleh panitia. Nah, sebelumnya kita sudah survei pertanyaan nih, Mas. Ada lumayan banyak pertanyaan gitu. Sebelum acara, teman-teman diminta untuk ngisi kayak Google Form gitu, Mas. Nah, ini Rizaf bacakan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya bagi kita untuk berani bermimpi sesuatu yang orang lain bilang terlalu muluk dan tetap termotivasi serta menjaga mimpi itu hingga terwujud. Nah, gimana itu, Mas? Saya banget. Mimpiku muluk banget kan. Ini apalah gitulah pokoknya ke luar negeri. Anak desa zaman dulu ya. Ya sekarang kita lihat aja. Sudah banyak bukti kok. Kalau ada di film Laskar Pelangi, Andrea Hirata zaman dulu aja dia sudah berhasil ke Sorbonne Paris. Apalagi anak sekarang kan. Ada beasiswa banyak sekali. Ada beasiswa Australian Award, ada beasiswa LPDP. Banyak sekali. Kejar itu. Jadi sekarang ibaratnya masalahnya adalah tentang mau dan nggak mau. Sama kita mau nggak memperjuangkan mimpi kita. Itu aja. Jadi jalannya terbuka sekarang ya. Terbuka banget, apalagi zaman internet ini, Mas ya. Iya, itu kalau yang ingin bertanya ini aja silakan, ini aja Zaf, unmute aja. Oh, mau langsung ini bertanya gitu ya? Boleh. Biar kontak ini. Tapi masih ada yang mau dibacain juga nih, Mas. Boleh. Dua pertanyaan lagi lah ya. Terus Ya. ntar dipersilakan ke teman-teman panitia udah milihin pertanyaan yang oke nih, Mas. Oke. Nah, ini Mas. Apakah yang buat kakak yakin sama mimpi yang kakak punya atau kakak cuman kayak ya udah deh jalanin aja tapi harus sungguh-sungguh gitu, dan bagaimana cara kakak belajar dari kesalahan yang telah kakak lakukan? Terima kasih. Jadi Mas Imam tadi udah mempunyai rencana adik-adik. Jadi tidak go with the flow gitu-gitu ya. Jadi aku udah punya memang hidup ini punya target-target. Lulus SMA targetnya lulus universitas ini. Dulu ingin jadi dokter nggak jadi. Ingin tembus ITB jadi. Lulus ITB aku ingin ke S2 ke luar negeri dapat beasiswa Australian Award. Kemudian S3 ingin ke Eropa. Jadi ada rencana-rencana yang sudah saya buat. Jadi membuat saya on the track gitu. Jadi karena saya sudah punya rencana-rencana tadi, akibatnya saya akan terus termotivasi. Karena saya tahu besok mau ngapain, bulan depan mau ngapain. Jadi tidak bengong, tidak tahu arahnya mau kemana. Paham ya? Paham ya? Udah terjawab ya? Oke, siap. Satu lagi nih, Mas. Ya. Dari pertanyaan sebelumnya yang udah kita pilih. Ini terkait teknis, Mas. Ya. Jadi terkait LPDP gitu. Dia tanya, bagaimana cara meraih beasiswa LPDP dan waktu tidur Kak Imam berapa jam? Gitu, Mas. Saya kira adik-adik sekarang ada Google, kamu bisa cari tips, trik, atau apa ini bagaimana cara lulus beasiswa LPDP. Itu banyak anak yang sering cerita. Tapi kalau dari Mas Imam, saran saya kita harus jujur aja. Kan nanti kan disuruh membuat essay, ya kita harus jujur dengan apa yang kita tuliskan. Dan kita ingin betul-betul bahwa nanti kan LPDP kan itu kan uang rakyat ya. Pengennya kita akan kembali mengabdi untuk negara ini. Jadi nanti adik harus bisa menunjukkan bahwa nanti kalau ada dapat LPDP, adik harus bisa mengabdi untuk bangsa ini, harus bisa memberikan impact kepada masyarakat. Nanti itu biasanya ditanya ketika wawancara. Gitu. Jadi jujur, tidak boleh dibuat-buat kisahnya, ceritanya, karena nanti ada pewawancara, ada 3 orang, ada psikolog, gitu-gitu kan. Jadi mereka akan menilai pola pikir kita, track record kita, gitu-gitu. Oke, terima kasih Mas Imam.
Oke, saya ingatkan lagi teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silahkan juga bisa menyampaikan lewat chat room atau nanti akan dipilih oleh panitia yang memang untuk pertanyaannya bisa raise hand juga ya teman-teman. Gitu. Oke, sebelum itu mungkin saya bacakan dulu Mas terkait stakeholders dari Inspired. Jadi kita mengadakan kegiatan Insight ini didukung oleh beberapa stakeholders. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alia yang sudah mensupport kami, Widya Robotics, Widya Imersif, Widya Psikoloka, untuk media partnersnya, Relawan Hits, seputar kampus, magang update, seminar.info.id, share event, event kampus, seminar LAN, seminar Hunters, dan event mahasiswa. Kemudian untuk community partner, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Good News from Indonesia, AppYouth, kampusupdate.com, beasiswa 10.000, Rumah Millennials, raihcita.id, MITI-KM, IOIN, Ublik, Indonesia Youth Foundation, Kita Center, Kitong Bisa, Kolaborasi Kebaikan, Putra Daerah Membangun, Speak Up, Mimpi Movement, dan indorelawan.org. Oke. Itu ada yang raise hand, Zaf? Ya, silakan teman-teman. Kalau ada yang raise hand, ini saya persilahkan ke Mas Zainal Abidin. Oke, silakan bisa unmute dan juga kalau ada video bisa on cam juga. Silakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada Mas Imam. Pertanyaan yang pertama itu, kan kita lihat tadi bahwa Mas Imam itu dalam pertanyaan saya seperti ini. Bagaimana cara pemateri ini mempertahankan semangatnya? Kan kita ketahui bahwa dalam meneliti sebuah karya atau apa itu pastinya ada yang namanya jatuh bangun. Jadi yang saya ingin tanya itu bagaimana cara tetap mempertahankan semangatnya itu. Pertanyaan kedua itu, apakah mindset seseorang itu dapat dipengaruhi dari lingkungannya? Terus yang pertanyaan ketiga, kan kita ini sebagai anak petani atau yang berasal dari desa, terkadang kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi kita dibatasi oleh kendala biaya. Jadi bagaimana solusi dari hal tersebut? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Zainal. Yang pertama, tadi bagaimana kalau kita jatuh bangun ya? Yang pertama itu ya? Iya, betul Mas. Kalau Iya. kita jatuh bangun. Mas Imam, kalau namanya jatuh bangun itu udah sering. Itu adalah seperti sunatullah ya. Bahwa untuk jalan sukses itu pasti kayak gitu. Anak kecil aja mau berjalan-jalan, dia kan harus merangkak dulu, jatuh, dengkulnya berdarah gitu kan. Apalagi kalau kita meraih cita-cita. Dulu Mas Imam gagal SBMPTN dan nggak menyerah. Karena saya punya tadi growth mindset bahwa nggak pantang menyerah. Tadi kan ada nih sifat-sifat tadi apa sih growth mindset, nanti akan saya share ya PPT-nya. Kalau aku pantang menyerah dan langsung drop, nggak semangat, ya nggak bisa. Karena itu udah sunatullah pasti adik-adik. Hidup ini kan selalu kayak gitu kan. Karena bayi aja kita udah bisa jatuh dan kita fine gitu, it's fine. Apalagi kalau kita ingin meraih cita-cita yang itu sesuatu yang sangat besar gitu, impiannya ya. Ingin ke luar negeri, udah pasti kamu harus menghadapi banyak rintangan bahasa, rintangan jauh dari orang tua, dan lain sebagainya. Jadi kalau down, pertanyaan kedua, bagaimana Mas Imam kalau down? Ya ini, kenal Mas Rizal, kenal saya, kamu harus dilingkungi berteman dengan orang-orang yang satu chemistry. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan teman-teman yang mudah mengeluh dan ini ya, nggak semangat ya. Salah satu caranya supaya down dan pas down kita tetap semangat ya ini punya komunitas gitu kan, sering follow Instagram akun-akun inspiratif, itu kan banyak tuh kayak gitu-gitu. Itu caranya supaya kita tidak down. Betul bahwa tadi lingkungan bisa mempengaruhi mindset. Oleh karena itu penting sering kita ikuti acara motivasi, baca buku. Makanya dulu ketika belum ada acara kayak gini motivasi kan ada istilah buku jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa melihat dunia dan merubah pola pikir kita. Jadi betul bahwa memang mindset itu dipengaruhi oleh lingkungan.
Jadi kalau supaya kita mindset-nya bagus, ya kita harus sering-sering ikut acara yang bagus-bagus seperti ini misalnya, baca-baca buku inspiratif, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ada masalah biaya? Sepertinya untuk saat ini, untuk sekolah tidak ada masalah biaya. Buat anak-anak SMA atau adik-adik yang kuliah, itu sekarang ada bidik misi. Yang kuotanya bahkan sampai kurang-kurang. Ini ya, masih banyak yang kosong. Jadi tidak ada istilahnya anak petani, ini saya udah membuktikan nih. Saya anak petani, saya dari SMA disekolahin terus dapat beasiswa. Jadi banyak beasiswa ada yang menunggu gitu loh. Oh mas, saya ini mas di kampus swasta nggak ada bidik misi. Saya kira pasti ada jalan atau misalkan funding di kampus tersebut. Kalau misalkan nanti kalian kuliah sungguh-sungguh dan masih ada kendala, nanti bisa DM saya atau DM Mas Rizaf. Kalau memang ada anak-anak di sini yang kuliah kesulitan biaya. Kalau di negeri, nanti saya kontakin alumni-alumninya. Dan kalau di negeri kayaknya ada bidik misi ya, Zaf ya. Mungkin kalau yang swasta agak susah. Benar. Apalagi mau S2 ke luar negeri, ke kuliah di kampus termahal pun, di Harvard, Oxford, di MIT, itu LPDP akan biayain. Jadi tidak ada lagi istilahnya takut biaya. Ke tahun 2003 saja, sebelum ada namanya beasiswa bidik misi, sebelum ada beasiswa LPDP, saya itu selalu memberikan diri ngomong ke adik kelas saya, sudah kamu nggak usah mikirin biaya. Yang penting keterima dulu, itu urusan nanti. Dan terbukti ketika anak ini keterima di UGM, di UNED, di Unibro, itu banyak sekali beasiswa yang menunggu di ITB. Jadi jangan pernah khawatir ya Mas Zainal Abidin ya tentang biaya. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Mas Imam dan juga Mas Zainal Abidin atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin bisa Mbak Eka Elviana Puspitasari ya untuk open mic dan juga open pertanyaannya terkait apa? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Elviana Puspitasari, mahasiswi dari Setivi Bakti Pertiwi, jurusan farmasi. Mampukah anak petani bertahan dalam setiap proses untuk meraih mimpinya, sedangkan si anak ini malas membaca dan malas belajar? Sekian, terima kasih. Ya, harus belajar atuh. Ya, adik-adik kan misalkan aja sukses nih ingin apa? Lulus kuliah. Kan kita harus nanti ada ujiannya kan pasti, ujian skripsi, UTS, UAS. Ya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Ya, Mbak Eka. Jadi harus mindset pertama tadi kan grow mindset kan. Ciri-cirinya adalah dia bekerja keras dan dia tidak mudah menyerah dan dia ingin belajar banyak hal apa yang ia tidak ketahui. Ya. Jadi terutama ya Mbak Eka ya, harus belajar ya. Saya punya cerita. Bahkan anak SMK, dia ingin kesehatan, dia itu ingin sekolah ingin jadi dokter, waktu itu dia gagal. Tapi dia sekarang dapat beasiswa di Thailand, sekolah di beasiswa full kesehatan masyarakat. Jadi ini tidak siapa saja, bahkan dari mungkin yang anak SMK ya, yang ketika harus masuk kampus atau universitas, dia harus bersaing dengan anak SMA yang mungkin secara pelajaran udah kalah, Zaf. Kan kalau anak SMA kan belajar bahasa Inggrisnya, kimia, fisikanya tidak seintensif anak SMA, kan betul nggak? Ini saya akan share ini kisahnya, saya tunjukkan di Instagram saya. Waktu itu anaknya DM ke saya. Ini saya tunjukkan ini. Ya, ini waktu saya cek, coba postingan saya. Ini. Si Ade ini anak SMK, tapi punya impian tinggi gitu loh, SMK ya. Ingin jadi dokter kan, mungkin bagi orang kan muluk banget kan, udah anak SMK gitu kan, tesnya jadi dokter. Waktu itu memang dia tidak berhasil masuk Unpad. Ya karena bayangin saja ya, anak SMA Unpad kan kedokteran favorit.
Dan dia anak SMK, mungkin kalau apa ya, tidak sedalam belajar matematika, kimianya dengan anak SMA karena dia SMK. Tapi dia ternyata anak ini dari daerah pedalaman Sumatera, orang tuanya tidak mampu, tapi dia mencari-cari informasi, ingin sekolah ke luar negeri, akhirnya dia dapat beasiswa dari Thailand full 4 tahun di salah satu kampus terbaik di Thailand, kuliah di kesehatan masyarakat. Kira-kira untuk seperti ini kan berarti kan dia harus sungguh-sungguh belajarnya kan supaya dapat. Oke, terima kasih Rizaf. Oke, siap. Makasih Mas Imam. Oke, mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget Mas di chat box dan juga ada yang raise hand. Oke. Itu banyak yang raise hand, Rizaf. Iya. Rizaf pilih dulu ya. Ini dengan Mbak Rulia Sari, silahkan. Jangan lupa ya Mas ya. Udah nggak ya? Halo? Ya, halo, dengar? Iya, iya. Oke. Ya, terima kasih. Pertanyaannya ini sih, Mas Imam, jadi saya lagi udah selesai nih, udah selesai kuliahnya, fresh graduate. Kemudian lagi melaksanakan untuk S2, lagi prepare. Sebenarnya ingin berbagi, ingin dapat sharing dari Mas Imam terkait dengan menjaga semangat untuk saya lagi menyiapkan IELTS, proposal studi dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya sedang berada di punya amanah seperti itu yang lumayan ya pokoknya punya amanah yang sedang saya jalani kayak gitu. Terlepas dari membagi waktu dan sebagainya, sebenarnya saya ingin mendapat cerita dari Mas Imam bagaimana cara mengistiqomahkan diri gitu ya, menjalani setiap stepnya, bagaimana menyelesaikan proposal studi, kemudian menyelesaikan IELTS-nya, apalagi kan Mas Imam ke luar negeri pasti banyak hal yang diurus seperti misalkan administrasi dan lain sebagainya. Gitu sih Mas, karena kadang terkendala di waktu dan pikiran kayak gitu Mas. Kalau saya amanah juga yang masih harus dijalani. Terima kasih banyak ya Mas. Iya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Rulia. Silakan Mas Imam. Memang kadang harus ada yang dikorbankan karena ada kalanya kita harus fokus. Misalkan kita belajar IELTS, saya itu sampai 7 kali. Les IELTS belajar itu tidak boleh setengah-setengah, harus fokus. Jadi memang nanti ada prioritas. Misalkan memang terpaksa ada amanah dan tidak bisa memprioritaskan untuk les IELTS nih. Kan kalau les IELTS kan berarti kan harus bisa jadi seminggu 3 kali gitu kan. Berarti kalau misalkan benar-benar ada amanah yang full ya mungkin agak susah ya. Tapi saya kira sepadat-padatnya amanah pasti ada waktu senggangnya lah. Pas weekend bisa buat belajar IELTS dan lain sebagainya itu pasti bisa. Dan bagaimana tetap menjaga semangatnya supaya tetap semangat? Ya tadi seperti yang saya tunjukkan tadi, sering ikut acara motivasi, memfollow akun Instagram yang inspiratif supaya menjaga tetap semangat. Ya Mbak Lian ya. Dulu saya bahkan ketika lulus kuliah itu saya juga harus kerja karena anak pertama harus nyari uang buat orang tua gitu kan. Saya waktu itu membagi waktunya juga susah. Les sambil belajar bahasa Inggris sambil kerja. Tapi tetap saya harus mau nggak mau mengaluskan waktu untuk les bahasa Inggris. Karena saya harus lulus bahasa Inggris. Gitu. Mungkin bisa di-share Mas Imam untuk perjuangan bahasa Inggrisnya seperti apa dulu untuk lanjut S2 dan perjuangannya seperti apa Mas? Saya perjuangannya berat banget sampai 7 kali. Bahkan saya pernah kuliah ke luar negeri pulang gara-gara perusahaannya bangkrut pernah. Tapi nggak menyerah adik-adik. Kenapa? Tadi saya punya growth mindset. Tidak gampang menyerah dan saya harus kalau ke luar negeri pintu utamanya salah satunya adalah IELTS dan TOEFL. Kita harus harus lulus nilai tertentu. Misalkan IELTS 6,5. Ya kita harus lulus itu. Dan itu perjuangannya memang berat. Harus belajar, harus ini. Karena saya anak desa ya. Beda dengan teman-teman Jakarta yang sudah persiapnya dari jauh-jauh hari yang sejak SMA udah les bahasa Inggris dan macam-macam. Gitu. Dan gimana cara belajarnya Mas Imam waktu itu? Waktu itu saya tuh punya file IELTS TOEFL sampai 5 giga. Khusus isinya e-book gitu, Zaf.
Jadi memang harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Tadi juga tadi ada yang nanya tentang keseluruhan ekonomi. Saya kira banyak beasiswa ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang terkendala ekonomi, nanti bisa kontak Rizaf. Kendala ekonominya kuliah seperti apa, nanti kontak Mas Rizaf. Karena kalau kamu ingin kuliah ke luar negeri, itu pakai beasiswa. Saya nggak kuat kalau bayar sendiri juga. Kuliah ke Australia, MM-an biayanya, S3 ke luar negeri juga MM-an. Tapi ada beasiswa, namanya beasiswa LPDP. Coba nanti googling. Itu akan membiayai kita semua. Nggak kuat kalau saya biasa sendiri, bapak saya petani dari desa. Oke? Betul banget. Dan itu perjuangannya juga luar biasa ya Mas ya untuk mendapatkan itu. Pokoknya jangan berhenti bergerak lah teman-teman ya. Oke, selanjutnya, ini banyak banget Mas. Nggak apa ya Mas ya, kita diskusi gini ya, lebih nggak seru apa-apa, ya. Malah enak. Tadi kan materinya kan ini sambil aku share screen-ku ya, Zaf. Silahkan Mas. Jadi ini growth mindset tadi. Atau ini deh buktinya ini. Oke. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipersilakan untuk ini deh Rizal aja deh. Yang aku post. Mas, saya masih belum. Terus lanjut ini Vicky Nila Pertiwi, silahkan untuk open mic. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Vicky Nila Pertiwi, asal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya ingin bertanya, saya masih berkuliah semester 5 ini, tapi saya udah ada pengen rencana untuk kedepannya kayak seperti S2 seperti itu. Tapi dalam rencana saya tapi masih ada pilihan yang membuat saya bingung seperti itu. Saya tertarik melanjutkan ke luar negeri, tapi saya juga istilahnya belum memiliki bekal yang kuat untuk bisa ke luar negeri seperti itu. Banyak faktor seperti itu, sehingga saya pun juga pengen melanjutkan S2, tapi bisa tidak di dalam negeri seperti itu. Mungkin nanti bisa diberikan pencerahannya Kak mengenai kebingungan saya. Dan terus mengenai beasiswa LPDP, saya pengen bertanya, untuk beasiswa LPDP itu apakah bisa kita mendaftar untuk beasiswa dalam negeri dan beasiswa luar negeri untuk satu waktu seperti itu? Ya Kak, itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Biasanya kalau kita tidak percaya diri itu, kalau kita belum siap. Kalau saya tanya, kita ada tim mau bertanding, dia minder mau kalah kan? Itu minder biasanya kalau dia nggak latihan gitu kan. Tapi kalau dia udah latihan tiap hari, sudah tahu dia kuat banget, dia akan percaya diri bahwa dia akan menang untuk ikut lomba. Sama dengan adik-adik. Kalau adik-adik belum persiapannya matang, nanti nggak percaya diri. Tadi adik sama tadi yang dari Unmuh, ya berarti adik-adik supaya percaya diri siapkan. Apa yang dipersiapkan? Pertama bahasa Inggris, jelas. Persiapkan TOEFL, IELTS-nya, misalkan TOEFL-nya 550, IELTS-nya 6,5. Itu persiapkan dulu, karena itu udah pasti mutlak akan diperlukan. Kemudian nanti juga misalkan belajar bagaimana bikin motivation letter, belajar bagaimana mencari kampus. Nanti kalau bisa Rizaf, acara jangan saya berhenti di sini Zaf. Nanti kita bikin sesi misalkan mengajari adik-adik bagaimana belajar bahasa Inggris yang bagus, bagaimana belajar TOEFL yang bagus, IELTS yang bagus, bagaimana membuat motivation letter. Jadi benar-benar kita coach. Nanti Mas Imam bisa carikan pembicaranya misalkan untuk bagaimana belajar IELTS yang bagus, tip and triknya, bagaimana bikin motivation letter yang bagus. Nanti saya bisa bercerita. Jadi kalau nggak percaya diri, coba dicek. Jangan-jangan saya belum siap. Jangan-jangan IELTS saya masih 5, TOEFL saya masih 400. Coba dipersiapkan semua, nanti akan percaya diri. Tentu saja beasiswa LPDP ada yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri. Dan biasanya ketika daftar, kita disuruh milih kemana. Ya,
harus satu kan, keluar negeri atau ke dalam negeri, kan ada pilihannya. Kita nggak bisa pilih dua biasanya. Jadi pilih mana yang membuat sesuai dengan jurusan kamu. Kalau di dalam negeri ya di dalam negeri, kalau luar negeri ya luar negeri. Terjawab ya? Oke, siap. Terima kasih. Nanti bingung kan ini LPDP-nya. Ini mau kemana nih kuliahnya? Jadi harus dijelas ini ya. Karena Betul. kita kan tidak mungkin punya 2 akun juga kan? Okay. Oh ya, teman-teman, untuk pemberitahuan, jadi di Inspired ini kita ada kegiatan InsCoach, seperti yang tadi disampaikan Mas Imam, kita akan meng-coaching teman-teman atau kegiatan mentorship yang nantinya akan kita launchingkan gitu ya. Pokoknya stay tune aja di Inspired gitu, di IG kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas, untuk Mbak Mutiara Devika. Dipersilakan untuk open mic. Itu banyak yang raise hand, ada Mbak Farah Siva. Ini di kolom chat juga lumayan banyak, Mas. Ya. Mbak Mutiara? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Jadi gini, kalau misalnya kita kan kalau untuk terus berjuang itu kadang semangatnya naik turun gitu. Nah, gimana cara kita biar terus konsisten untuk semangat mencapai impian kita? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya bahas ya, cari teman-teman yang punya visi misi yang sama, lingkungan mempengaruhi. Misalkan Mbak Mutia punya teman-teman yang satu misi nih, sama-sama teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri, ya udah sering-sering main dengan mereka. Dan juga cari mentor. Mentor tuh misalkan yang mengarahkan. Sebenarnya acara ini kan, Inspire kan ini menjadi mentor kalian kan. Nanti kalau misalkan kalian pas down, bisa disemangati lagi. Karena pasti kayak gitu. Karena perjuangan itu pasti gagal bangkit. Gitu kan. Ketika gagal kita down, nggak semangat. Itulah gunanya teman-teman yang saling mensupport ya. Teman-teman yang punya visi misi yang sama-sama ingin ke luar negeri gitu-gitu. Dan juga gunanya coach dan mentor. Jawab ya. Oke, terima kasih. Nah, itu biasanya di mana ketemunya? Gimana ketemunya teman tuh? Ketika kamu les TOEFL IELTS, itu pasti itu kira-kira teman-teman kamu yang ingin kuliah ke luar negeri. Itu bisa jadi teman-teman curhat juga, teman-teman sharing. Misalkan ke Pare, Kediri nih. Itu biasanya anak-anak yang ke Pare itu anak-anak yang punya impian besar ingin ke luar negeri. Bahasa Inggris. Itu menjadi teman-teman kalian di sana nanti. Saling mensupport gitu-gitu. Karena satu visi ya Mas ya, di sana Iya. datangnya untuk les bahasa Inggris, lanjut luar negeri dan sebagainya. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih ada Mbak Dea Ramadhania. Silahkan untuk open mic. Ya, assalamualaikum. Saya ingin bertanya Kak, kan saya saat ini tuh berada pada semester 5. Tapi saya tuh tidak ada mengikuti sama sekali organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Dikarenakan saya takut bila berorganisasi nilai saya bisa turun dan orang tua kecewa, apalagi mengingat orang tua saya hanya petani. Jadi pertanyaannya itu Kak, apakah berorganisasi itu sangat diperlukan pada saat perkuliahan? Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dea. Silakan Mas Imam. Jawabannya bisa diperlukan, bisa tidak. Kalau adik-adik sukanya berpolitik dan ingin nanti berkarir yang perlu pengalaman ke organisasian, itu bisa saja sangat penting. Tapi saat ini itu biasanya selain pengalaman organisasi yang dititik beratkan juga itu adalah apakah adik-adik ikut PKM, ikut lomba-lomba, apakah punya paper. Itu kalau mau sekolah lagi itu kan dilihat itu. Ketika adik-adik mau apply beasiswa, katakanlah sekolah ke kampus X, nanti itu biasanya yang disertakan adalah CV, recommendation letter, dan juga kalau ada publikasi ilmiah. Jadi kalau Mbak siapa tadi memang tidak suka berorganisasi, ya udah dibaikin akademisnya. Nulis paper, nulis jurnal, ikut lomba-lomba, itu nanti akan berguna banget. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak sempat, nggak apa-apa. Kalau sempat bagus, ikut organisasi nanti bisa buat cerita.
Jadi nggak apa-apa juga. Tapi dikuatin di yang lain. Tadi kan akademisnya suka nulis paper, ikut lomba-lomba, ikut PKM gitu-gitu kan, kayak Rizaf ini dia aktif organisasi juga ikut lomba-lomba gitu kan. Jadi terjawab ya. Oke, terima kasih. Apalagi kalau S1 sudah publish paper, itu keren. Buat bekal Mas ya untuk S2. Iya, Oke, untuk S2. thank you. Kan tadi mau S2 kan? Mau sekolah terus kan? Ya. Bagus, yang masih semester 5, masih semester 4, itu keren. Artinya sudah punya plan, sudah punya rencana, gitu kan? Ya. Oke, terima kasih. Terus ini juga ada pertanyaan nih Mas, dari Mbak Roshida Nur Lutfiah. Silakan untuk open mic. Oke. Mbak Roshida. Itu ada lagi sebelah ini ada namanya Farah Siva. Oke, kalau nggak ada ya udah. Untuk Mbak Farah Siva, udah raise hand, silakan. Ini di kolom chat banyak banget nih Mas pertanyaannya. Oke. Nanti kamu bacakan aja. Oke Kita deh. sejam aja ya, Zaf? Iya Mas, siap. Berarti kurang 10 menit lagi ya? Iya, nggak kerasa. Mas. Cepet banget. Ya. Oke, silakan Mbak Farah Siva untuk open mic. Oke Kak, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kan kelas 12 SMA. Nah, saya itu ingin melanjutkan kuliah, tapi latar belakang saya yaitu keluarga seorang petani. Tetapi orang tua saya tidak terlalu itu mendukung. Bagaimana cara menyampaikan orang tua saya bahwa banyak beasiswa-beasiswa di luar sana yang melimpah ruah, dan saya ingin mewujudkan mimpi saya, tetapi dengan diridhoi oleh orang tua. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih, Mbak Farah. Bagus banget ya, masih SMA. Tadi kelas 12, Mas. Iya. Nggak apa-apa orang tua nggak ridho, kan khawatir kan. Soalnya orang tua kan orang tua zaman old. Dia nggak tahu Instagram, nggak tahu Google. Kayak gitu nggak tahu ilmu seperti ini. Ada acara insight yang di kemarin mereka nggak tahu. Ya diyakinkan aja, tunjukkan. Ini loh Pak, tunjukkan nih pakai HP, kan ada HP nih. Ini beasiswa gratis, tunjukkan. Yakinkan orang tua. Apa yang membuat mereka tidak ridho? Nggak mampu. Ya udah bilang gini aja, Pak, sudahlah, saya pokoknya minta restu aja. Bapak nggak usah mikir biaya. Pokoknya Bapak ridho, nanti biaya akan saya yang nyari. Gitu aja. Nanti kan ada bidik misi yang bisa didaftar ketika SMA. Ya udah gitu aja bilangnya. Saya dulu kayak gitu bilangnya. Ada, Mas, orang tamu nggak? Ya udah, kamu yang penting minta ridho orang tamu deh. Bilang gini aja ke orang tamu, Pak, aku minta ridhomu. Nanti pokoknya kamu nggak usah mikir uang, Pak, Bu. Jangan khawatir. Ada beasiswa, saya akan nyari sendiri. Udah gitu aja. Oke. Yang penting ridho aja, Pak. Mohon doanya aja gitu. Saya tidak akan ngerepotin orang tua minta uang apa-apa gitu. Kayak gitu. Ada seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Farah untuk pertanyaannya. Nah, ini untuk kita ada 2 pertanyaan terakhir nih ya, karena waktu juga terbatas teman-teman. Jadi panitia memilihkan untuk pertanyaannya ini ada Mbak Vina Desti Rahayu. Saya bacakan aja Mas ya, nggak apa ya? Jadi Mbak Vina nih dari Bekasi bertanya, kenapa lingkungan kerja di Indonesia masih banyak yang rekrut untuk yang good looking daripada yang good attitude? Bahkan good experience, apa penampilan juga bisa mempengaruhi masa depan? Masih mute, Mas. Oke. Penampilan tuh bukan masalah good looking dan bad looking, tapi kita rapi, kita bersih, itu saya kira. Itu yang akan dilihat. Kalau kita pinter ini tapi kita dekil, rambut acak-acakan, itu nggak menarik. Karena itu bagaimanapun juga kita ini manusia biasa yang kan kita suka melihat pemandangan alam indah kan. Sama juga kalau orang itu dilihat nyaman, bersih, rapi itu oke. Saya kira kalau masalah good looking, bad looking itu enggak. Yang penting kita punya kemampuan intelektual dan kita rapi, bersih, itu saya bilang diterima. Ini saya buktinya giginya jelek, berantakan, anak desa, kurus gitu kan. Sama saya masih ganteng Riza banget, tapi kan gue bisa. Tapi aku nggak dekil. Ketika di kampus ketemu orang tidak pakai celana bolong-bolong,
baju nggak dicuci, bau gitu, apa gitu kan? Nggak seperti itu kan, rapi gitu kan rambutnya. Coba aja lihat foto di Instagram saya, pasti rapi-rapi kan? Rapi Saya banget. nggak good looking juga gitu. Yang penting kita bersih, rapi, dan kita punya intelektual, kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu saya kira sesuatu yang bagus dan membuat kita bisa lebih dari yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir ini dari Mbak Pindika Desi, dipersilakan untuk open mic dan pertanyaannya. Ini masih banyak banget Mas pertanyaan, tapi kita pilihkan ini ya. Jangan off dulu ya. Habis ini aku upload materi PPT-ku, kalian bisa download. Iya. Ntar kita bisa bantu share juga Mas, di grup kita ada grup juga. Oh iya, kamu share di grup ya. Tapi aku bagusin dulu. Oke, siap. Oke, silahkan Mbak. Gini aja, Zaf. Tadi aku kan udah share ke... Ya, benar aku share dulu ya PDF-nya, PPT-nya. Oke, silakan. Motivasi. Jangan lupa teman-teman, acara kita ini, Insight ini, kalau teman-teman berkenan bisa update Instastory juga ya, dan tag akun inspired.id dan juga akun Instagram Mas Imam @santosoim. Ntar bakalan kita repost juga. Ini aku share di chat. Silakan di-download di chat di HP, masih upload. Sudah. Oke, udah ya. Sudah successfully, silakan di-download ya, disebarkan, siapa tahu berguna. Oke, silakan teman-teman. Oke, untuk Mbak Pindika Desi dipersilakan untuk bertanya. Open mic mungkin. Silakan Mbak Pindika Desi. Di unmute. Masih mute tuh kayaknya. Oke. Kalau nggak ada mungkin kita yang lain aja Mas ya. Iya. Oke deh. Ini ada dari Mbak. Bentar. Mbak Reski Yunus. Mas Reski Yunus Fajrianto. Silahkan Mas. Oke. Kalau nggak ada, ntar Riza bacain aja Mas ya, kalau gitu ya. Boleh. Bagaimana cara atau solusi terbaik untuk mahasiswa yang ingin dan bermimpi besar untuk bisa lanjut berkuliah S2 di luar negeri? Akan tetapi, ia sedang berkuliah sambil berjuang juga bekerja untuk membiayai semua biaya hidup dan perkuliahannya. Nggak apa-apa. Dulu Mas seperti itu. Mas Imam itu dulu juga jadi guru les privat. Supaya kan juga harus menghidupi membantu orang tua kan, adiknya juga masih sekolah SMA. Jadi Mas Imam itu dulu ketika kuliah juga ada tuntutan ekonomi, ini masih S1 ya. Saya juga harus mencari uang untuk membantu orang tua. Saya jadi guru les privat, itu saya jalani semua. Tapi saya alhamdulillah bisa membagi waktu. Bahkan ketika lulus S1 itu galau. Saya kerja atau kuliah. Saya kan ini kan harus bayangin ya, udah lulus S1 kan pasti orang tua kan pinginnya kan segera kerja cari uang gitu kan, udah lulus kuliah gitu kan. Apalagi saya anak petani kan. Akhirnya saya mikir, tapi saya punya impian untuk sekolah terus. Apa yang saya lakukan? Saya cari beasiswa yang nilai uangnya gede, Zaf. Sehingga nanti saya bisa nabung, saya bisa kirim ke kampung. Jadi waktu saya dapat beasiswa ke Australia gitu kan, juga dapat LPDP. Yang uangnya bisa saya sisihkan, saya kirimkan ke orang tua untuk nyekolahin adik, untuk ngelain adik, dan lain sebagainya. Terjawab ya? Ya, oke, udah terjawab. Terima kasih banyak Mas Imam. Dan mungkin itu sekaligus menutup pertanyaan terakhir kita, teman-teman. Ini masih banyak sekali Mas untuk pertanyaannya. Teman-teman bisa tanya ke DM Mas Imam ya untuk IG-nya @santoso. Boleh DM IG, follow IG saya, nanti akan saya jawab. Ya, itu teman-teman. Saya ini lagi follow back yang udah follow saya. Oke. Teman-teman, karena ini juga udah sampai di penghujung acara, kita juga memberikan e-sertifikat untuk teman-teman yang hadir hari ini, tapi jangan lupa syaratnya adalah teman-teman mengisi untuk feedback dari kegiatan Insight 1. Jadi ini linknya bit.ly feedback Insight 1 gitu ya. Jangan lupa. Ini nanti ketika teman-teman sudah ngisi ini akan mendapatkan e-sertifikat, dan ini khusus
untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini hingga selesai. Oke. Selain itu, Mas, kita juga dari panitia menyampaikan terima kasih banyak atas waktunya telah hadir dalam kegiatan Insight 1 ya. Dan kita dari panitia juga sudah menyediakan cenderamata nih, Mas, untuk Mas Imam nih. Ini nih, Mas. Cenderamata online. Oh, lumayan, Mas, buat kenang-kenangan sebagai ucapan terima kasih dari kami ya. Oke. Oke, kalau gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari acara Insight 1 ini, teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 dan juga meraih cita dan mimpinya, jangan lupa direncanakan sejak awal dan tentukan tujuan teman-teman. Gimana cara menentukan? Nah, teman-teman breakdown untuk tujuannya dari mimpi yang besar, breakdown satu-satu, kayak bangun pagi dan sebagainya. Itu dari small wins itu tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan dan meraih mimpi teman-teman gitu, perlahan demi perlahan. Dan selain itu teman-teman juga harus memiliki growth mindset yang memang ini wajib dimiliki untuk teman-teman yang ingin sukses, karena untuk fix mindset teman-teman agak susah nanti untuk berkembang. Dan juga jangan lupa teman-teman juga mesti ada lingkungan yang suportif gitu, saling mendukung satu sama lain. Oke, kalau begitu kita di penghujung acara dan ini kita ada sesi foto bersama. Untuk foto bersama saya serahkan kepada panitia, disilakan. Halo, selamat malam teman-teman. Teman-teman bisa minta tolong dibuka camnya. Kita foto bareng dulu ya. Oke. Mulai dari slide 1 ya. Yuk, Nanti senyum tag semuanya. aku ya. Siap, Nanti di post di Instagram aku di tag biar aku reshare sama biar kelihatan wajahnya seperti apa. Pasti. Ya, siap. Pasti, Mas. Oke, yuk mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi. Slide 2. 1, 2, 3. Banyak sekali yang ikut ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya adik-adik ya. Iya, banyak sekali. Yang daftar 200-an lebih, Mas, hampir 300. Biasanya ikut setengahnya. Banyak banget. Sip. Oke, sepertinya cukup. Oke, Karena yang lainnya belum open mic, nggak apa-apa. Jadi saya doakan semua sukses adik-adik ya. Jangan sungkan-sungkan untuk minta tolong ke Mas Rizaf dan ke saya. Oke? Ya, oke. Oke, teman-teman, sebagai acara penutup, kita juga sampaikan terima kasih kembali untuk Mas Imam yang telah mengisi kegiatan acara pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Insight 1. Jangan lupa kita ada kegiatan Insight kedua, teman-teman, hari Minggu, tanggal 22 November yang akan diisi oleh Kak Anissa Fajrani mengenai memaksimalkan potensi mahasiswa gitu. Oke. Jadi tiap minggu ada ya. Jadi ikut terus ya, Dede ya. Bener banget. Daripada di rumah nggak jelas, galau gitu kan. Atau bucin-bucinan, mendingan ikut ini gitu. Iya, Mas. Apalagi kan ini acaranya bermanfaat gitu ya, Mas ya. Iya. Dan berbeda-beda materinya gitu. Iya. Dan gratis juga. Nanti juga ada Bang Billy Mambrasar. Itu teman dekat Mas Imam. Kalau dia tanya dia. Iya, betul banget. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di Insight kedua. Dah, terima kasih. Sama. Makasih.
Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ya, ini untuk teman-teman jangan lupa ya isi feedback kita untuk mendapatkan sertifikat Bitly Feedback Insight 1.